Dalam 4 musim terakhir, Liga Inggris hampir selalu menghadirkan Manchester City dan Arsenal yang bertarung ketat memperebutkan gelar sampai akhir kompetisi. Uniknya, semua dipenuhi nuansa Dubai. Keduanya memiliki stadion dan menggunakan jersey bernama perusahaan penerbangan raksasa milik pemerintah Uni Emirat Arab, Etihad Airways dan Fly Emirates. Mengapa sampai itu terjadi? Sebesar apa peran mereka di Premier League? Mari kita simak di Bola Mata. Agar Mancunians dan fans setan merah di Indonesia senang, kita mulai dari Manchester City dulu. Rival Manchester United ini, sahamnya 100% dimiliki CFG. Perusahaan holding ini dimiliki Abu Dhabi United Group sebesar 81%, Silver Lake asal Silicon Valley 18%, dan China Media 1%. Abu Dhabi Group dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan yang merupakan wakil presiden Uni Emirat Arab. Menurut majalah Forbes, kekayaan pribadinya mencapai 3,76 miliar sterlin. Kerjasama Manchester City dengan Etihad Airways merupakan paket komersial terbesar di Premier League yang unik karena keduanya dimiliki Abu Dhabi. Kerjasama itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sponsor jersey and naming rights stadion. Jersey menggunakan logo Etihad Airways di depan dada sejak tahun 2011. Lalu stadion City of Manchester Stadium harus berganti nama menjadi Etihad Stadium pada tahun yang sama. Juga, seluruh area latihan dan akademi namanya menjadi Etihad Campus. Berkat kerjasama itu, City of Manchester Stadium yang sebelumnya hanya memiliki 53.400 tempat duduk, tahun 2015 ditambah jadi 55.000 dan masih akan ditambah lagi dengan ekspansi North Stand sehingga menjadi 61.000 lebih. Kalau selesai 2026, bakal jadi stadion terbesar kedua di Inggris setelah Old Trafford milik tetangga sebelah, Manchester United. Tapi struktur stadionnya lebih modern dibanding Old Trafford yang dibangun 1910. Nilai kontrak untuk kurun waktu 2011-2021 sebesar 400 juta sterlin, sedangkan 2024-2029 sebesar 67,5 juta sterlin per tahun untuk jersey saja. Dengan demikian, total kontribusi Etihad menjadi 80 juta sterlin per tahun. Ini termasuk 15 juta sterlin per tahun untuk naming rights stadion. Etihad Airways dimiliki Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund ADQ, sementara pemilik Manchester City adalah Sheikh Mansour, anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi. Pada tahun 2023, Premier League memblokir perpanjangan deal Etihad karena dinilai di atas fair market value. Pada tahun 2024, Manchester City menang di pengadilan banding arbitrase, sehingga sekarang bisa negosiasi deal baru Etihad senilai 1 miliar sterlin. Pengadilan bilang aturan APT Premier League unlawful. Namun, kasus ini belum berhenti. Meskipun dugaan markup belum cukup bukti, Asosiasi Sepak Bola Inggris masih menilai beberapa angka yang tidak wajar. Secara hukum, pemilik resmi Man City di Companies House UK adalah City Football Group Midco Limited. Tapi person with significant control akhirnya ngarah ke Abu Dhabi United yang bikin deal Etihad Airways jadi sorotan APT Rules Premier League. Karena Etihad dan pemilik Man City sama-sama dari Abu Dhabi, Khaldun Al-Mubarak, jadi chairman Manchester City sejak tahun 2008 dan dia juga CEO Mubadala, investment company dana investasi milik Abu Dhabi. Di luar semua itu, CEO Etihad Anton Aldo Neves bilang deal ini brings us global exposure. Setiap kali Man City main UCL, logo Etihad muncul di 200 lebih negara. Roy-nya, katanya, fair market. Kerjasama ini legal, tapi jadi sorotan karena potensi konflik kepentingan. Sekarang lagi nunggu deal 1 miliar sterlin yang baru direnegosiasi pasca settlement APT tahun 2024. Begitulah mengapa Manchester City full nuansa Etihad Airways, perusahaan penerbangan raksasa di Uni Emirat Arab. Dengan dana selonggar itu, Manchester City merekrut banyak pemain berbandrol tinggi di bawah manajer baru Roberto Mancini. Sejak saat itu, tim berbaju kebanggaan biru langit ini mulai masuk ke jajaran elit Liga Inggris dengan meraih trofi Premier League pertamanya pada masa itu pada musim 2011, 2012 dan Piala FA di tahun berikutnya. Pelatih mantan penyerang Italia ini lalu digantikan Manuel Pellegrini, lalu oleh Pep Guardiola tahun 2016. Di tangannya,
Manchester City semakin berkibar. Dalam waktu 10 tahun kepemimpinannya, ia sudah menyumbangkan 6 gelar EPL dan 1 piala Champions, 1 piala Super Eropa, 1 piala dunia antar klub, dan 10 kejuaraan domestik lainnya. Namun, kondisi ini tak lantas mengubah wajah kota Manchester. Perubahan kiblat sepak bola dari setan merah ke biru langit membuat fans punya idola alternatif. Kalau United jatuh, mereka balik badan dukung rivalnya. Ya, yang penting tetap Manchester lah. Kemana angin bertiup, kesitulah layangannya terbang. Berbeda dengan AC Milan dan Inter Milan, meski sempat berbagi kandang, tapi Inter akan tetap Inter dengan fans interestnya dan AC Milan tetap AC Milan dengan fans Milanistinya. Sekarang, beralih ke Arsenal. Arsenal 100% dimiliki Kroenke Sports dan Entertainment sejak April 2018, pemiliknya, Stan Kroenke, seorang miliarder AS, pendiri KSE, kekayaannya 20,7 miliar dolar atau setara 15,9 miliar sterlin per 2025, masuk top 100 orang terkaya dunia. Sedangkan Emirates Airlines merupakan maskapai penerbangan nasional Dubai, Uni Emirat Arab. Emirates Airlines adalah maskapai internasional terbesar di dunia berdasarkan penumpang internasional. Arsenal pindah dari Highbury ke stadion baru. Lalu Emirates menyetujui untuk menyuntikkan dana sebesar 100 juta sterlin. Perusahaan pemerintah Dubai lewat Investment Corporation of Dubai yang didirikan tahun 1985 itu memilih Arsenal pada tahun 2000-an karena alasan mau ekspansi ke pasar Eropa. Arsenal dipilih karena merupakan klub terbesar di London dan warna merah. Arsenal cocok dengan branding Emirates. Karena itu Arsenal setuju perjanjian jangka panjang 15 tahun. Emirates jadi sponsor utama Arsenal sejak 2006. Kesepakatannya terbagi dua bagian, yaitu naming rights stadion menjadi Emirates Stadium sampai 2028 dan sponsor jersey bertuliskan Fly Emirates di depan. Nilai kontrak terbaru pada tahun 2018 sebesar 60 juta sterlin per tahun untuk 5 tahun. Totalnya jadi salah satu deal sponsor jersey termahal di Premier League waktu itu. Dan satu lagi adalah Visit Rwanda. Visit Rwanda merupakan sponsor lengan jersey Arsenal dari 2018 sampai Juni 2026. Ini dinilai sebagai salah satu deal pariwisata paling kontroversial di Premier League. Arsenal mendapatkan 10 juta sterlin per tahun. Rwanda pakai Arsenal buat promosi pariwisata dan investasi. Dari kerjasama itu, kunjungan wisata Rwanda naik ke 1,3 juta tahun 2024 dengan pendapatan 650 juta dolar, naik 47%. Itu termasuk aktivasi Rwanda Heritage Day buat gorilla trekking, safari, Kuita Izina Seremoni, dan program grassroots buat ratusan pemain dan pelatih muda di Rwanda. Namun, Arsenal tak sesukses Manchester City. Arsene Wenger, sang profesor yang melatih Arsenal selama 2 dekade itu, menyebutkan kalau jiwa Arsenal masih tertinggal di Highbury. Pergantiannya ke pelatih baru Unai Emery membuat klub itu terjun, meski tak sampai ke papan tengah. Tren positif baru terjadi ketika memaksakan pelatih muda Mikel Arteta untuk membesutnya sejak tahun 2019. Ia sebelumnya mantan kapten Arsenal, sehingga dapat memahami kebutuhan tim lebih cepat. Arsenal juga bukan tipe yang royal dalam membeli pemain. Di tangan Arteta, Arsenal kembali bangkit ke papan atas klasmen, meskipun belum sampai puncak. Di awal musimnya, ia langsung mempersembahkan gelar juara Piala FA tahun 2019 dan Community Shield 2020 dan 2023. Namun, ia belum berhasil mempersembahkan gelar Liga Inggris. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal selalu finish di posisi kedua. Bagi fans klasiknya, itu sudah biasa, tapi dijamin nggak akan pindah ke lain hati. Arsenal dikelola model bisnis AS ala franchise olahraga, fokus ke profitabilitas dan valuasi jangka panjang. Makanya fans sering kritik KSE kurang agresif di bursa transfer dibanding pemilik negara. Arsenal Football Development akan membuka camp di Kanada, Italia, Swedia, Irlandia buat 2026. Tujuannya untuk mencari talenta-talenta baru dan membangun brand global. Fasilitas untuk pemain 9-16 tahun sedang di-upgrade untuk menjadi salah satu yang terbaik dunia. Demikian ulasan saya tentang bagaimana suasana Timur Tengah di antara hingar-bingarnya Liga Inggris, yang beberapa tahun terakhir ini memunculkan nama Arsenal dan Manchester City. Saya bukan mengecilkan Manchester United,
Chelsea dan Liverpool, karena ketiganya tak terpengaruh duit Arab. Jika punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan salam.